Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gue Lemonta. Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Hari ini kita mau bahas tentang Vicky Prasetyo, sang gladiator. Lahir di Bekasi pada 7 Januari tahun 1983 dengan nama asli Hendrianto, perjalanan Vicky Prasetyo di panggung publik berakar dari wilayah Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Sebelum dikenal secara nasional sebagai figur publik, dia sempat mencoba peruntungan di ranah politik lokal dengan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Karangasih di Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi. Kontroversi pertama yang melingkari namanya muncul ketika dia kalah dalam pemilihan tersebut. Setelah kekalahan politiknya, dia sempat dilaporkan pergi ke Singapura demi menghindari janji kampanye kepada warga sekitar yang sebelumnya dijanjikan uang sebesar Rp50.000 per orang bagi yang bersedia memilih dirinya. Hendrianto from the Barn, Karangasih City. Pintu masuk utama Vicky Prasetyo ke dalam pusaran industri hiburan nasional terbuka lebar pada tahun 2013 melalui hubungan asmaranya dengan penyanyi dangdut kenamaan Zaskia Gotik. Nama Vicky seketika menjadi sorotan utama media massa saat rencana pertunangan mewah mereka digelar dan dipublikasikan secara luas. Kehadiran Vicky di hadapan kamera televisi memicu perhatian publik yang sangat masif, bukan hanya karena statusnya sebagai tunangan sang penyanyi, melainkan karena cara bicaranya yang sangat tidak biasa. Dalam wawancara-wawancara televisi pasca acara pertunangannya, Vicky menggunakan paduan kata-kata yang tidak lazim, mencampurkan istilah bahasa Indonesia dengan struktur bahasa Inggris yang keliru secara tata bahasa dan semantik. Gaya komunikasi ini melahirkan istilah baru di tengah masyarakat yang dikenal sebagai Vickinisasi. Istilah-istilah absurd seperti kontroversi hati, konspirasi kemakmuran, mempersuram statutisasi, hingga harmonisasi digunakan secara acak dalam kalimat-kalimatnya yang panjang, namun sulit dipahami secara logika linguistik. Secara sosiologis, gaya bahasa ini dinilai sebagai upaya untuk meniru cara berkomunikasi kalangan akademisi atau masyarakat berpendidikan tinggi demi mendapatkan prestis sosial, meskipun pada akhirnya gagal dan justru terdengar janggal di telinga publik. Fenomena bahasa ini dengan cepat viral di internet, menjadi bahan gurauan di kalangan masyarakat umum dan ditiru oleh banyak selebriti di berbagai acara komedi situasi maupun acara televisi. Popularitas dari gaya bahasa kontroversial ini bahkan sempat dikomersialkan menjadi judul sebuah acara televisi swasta beberapa tahun kemudian dengan menempatkan Vicky Prasetyo sendiri sebagai pembawa acara utama. Aku pertama kali lihat dia waktu di SCTV Award ya. Aku melihat ada sosok penyanyi yang unik ya menurut aku. Dia punya karakter yang kuat, tapi tidak luput dari sebuah kesederhanaan yang luar biasa buat saya. Hingga sampai detik dan malam ini saya mendeklarasikan hati saya untuk menempatkan pasangan saya, Zaskia, untuk menjadi bidadari saya, setiap hari mengisi-ngisi hari saya dan seterusnya. Di jenuh dalam aku melakukan aktivitas, nyanyi Zaskia adalah merupakan hiburan buat saya. Cuma tetap di usia aku saat ini ya 29 my age ya, tapi aku tetap masih merindukan apresiasi karena basically ya aku seneng musik gitu, walaupun kontroversi hati aku lebih menyudutkan kepada konspirasi kemakmuran yang kita pilih ya, karena bagaimanapun laki adalah tanggung jawab dan kegiatan aku saat ini ya hanya sebatas itu sih ya. Karena bagi aku prinsipilnya kebahagiaan yang sejati bukan kita dapatkan di saat kita berpikir singkat. Kebahagiaan sejati di mana kita sudah settle dengan kemakmuran kita, akan memiliki keluarga yang baik, dan di situ terletak kebahagiaan yang sebenar dan sesungguhnya menurut saya. Kalau bukan dia, siapa lagi yang bantu ya? Aku pikir kita nggak boleh ego terhadap satu kepentingan dan mengkudeta apa yang kita menjadi keinginannya. Dia biar menjadi bagian dari keluarga dia, karena biar bagaimanapun dengan adanya hubungan ini bukan mempertakut, bukan mempersuram statusisasi kemakmuran keluarga dia gitu, tapi menjadi confident. Bahkan kita ada ya nanti mungkin kita bisa share sama teman-teman untuk punya project-project bersama Kia ke depannya agar dia bisa settle, karena kan kita tidak tahu ya umur nyanyi itu seperti apa dan bagaimana, tapi kita harus bisa mensiasati kecerdasan itu untuk labil ekonomi kita tetap lebih baik. Dan aku sangat bangga
bahkan kita harus sama-sama lah untuk saling membangun antara keluarga Kia dan keluarga aku juga gitu, karena terciptanya harmonisasi yang baik maka semua akan berjalan dengan bagus. Popularitas instan yang diraih Vicky Prasetyo dari rencana pernikahannya dengan Zaskia Gotik segera diikuti oleh runtuhnya citra yang dia bangun di depan publik. Di hadapan Zaskia dan keluarganya, Vicky kerap mencitrakan dirinya sebagai seorang pengusaha sukses yang kaya raya. Namun, tidak lama setelah pertunangan mewah tersebut disiarkan secara luas, status hukum Vicky yang sebenarnya mulai terkuak ke permukaan. Pihak kepolisian mengidentifikasi dirinya sebagai buronan yang masuk ke dalam daftar pencarian orang atas kasus hukum yang sudah berjalan sebelumnya. Vicky terjerat kasus pemalsuan surat tanah atau dokumen otentik yang melanggar ketentuan pasal 263 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kasus hukum tersebut sejatinya telah bergulir ke tingkat pengadilan, di mana Mahkamah Agung akhirnya menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Vicky. Putusan kasasi tersebut menguatkan vonis hukuman 1 tahun 6 bulan penjara yang harus dijalaninya. Statusnya yang sempat buron berakhir dengan cepat karena intensitas kemunculannya di televisi mempermudah aparat penegak hukum untuk melacak keberadaannya. Penangkapan dan eksekusi penahanan terhadap Vicky pada September tahun 2013 secara otomatis membatalkan seluruh rencana pernikahan mewahnya dengan Zaskia Gotik. Zaskia yang merasa tertipu oleh pengakuan identitas palsu Vicky sebagai pengusaha kaya, memilih untuk mengakhiri hubungan mereka secara total. Situasi semakin memburuk bagi Vicky ketika dalam proses hukum tersebut terungkap fakta lain bahwa dirinya sebenarnya masih terikat dalam status pernikahan sah dengan perempuan lain bernama Rama Nuraini. Setelah menyelesaikan masa hukuman pertamanya di penjara, Vicky tidak tenggelam dari industri hiburan. Dia justru memanfaatkan modal popularitas kontroversialnya untuk merilis sebuah lagu dengan judul Kontroversi Hati di bawah arahan musisi Charlie Van Houten. Kehidupan pribadi Vicky Prasetyo setelah bebas dari penjara dipenuhi oleh deretan hubungan asmara yang kerap menjadi konsumsi publik. Dalam beberapa pernyataan di media, dia mengklaim telah menikah sebanyak 4 kali, meskipun jumlah perempuan yang pernah menjalin hubungan dengannya jauh lebih banyak dari angka tersebut. Hubungan pernikahan pertamanya yang tercatat secara resmi adalah bersama Rama Nuraini. Pernikahan ini berlangsung cukup lama, terhitung sejak tahun 2005, hingga akhirnya resmi bercerai di pengadilan pada tahun 2014, bertepatan dengan masa-masa setelah skandal pertunangan dengan Zaskia Gotik mereda. Setelah berpisah dari istri pertamanya, Vicky dikaitkan dengan beberapa nama perempuan dari kalangan hiburan maupun pengusaha. Salah satu nama yang muncul dalam pusaran kehidupan asmaranya adalah Vivi Paris. Hubungan dengan Vivi Paris tidak hanya diwarnai oleh kedekatan personal, tetapi juga kerap dibayangi oleh masalah finansial dan perselisihan yang berujung pada saling tuding di media massa mengenai urusan utang piutang. Pernikahan kedua Vicky yang paling menyita perhatian publik adalah dengan aktris Angel Elga pada tahun 2018. Pernikahan ini digelar dengan sangat mewah dan disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi swasta, lengkap dengan aksi teatrikal Vicky yang melompat dari helikopter ke laut sebagai bukti cintanya. Namun pernikahan yang tampak megah ini hanya bertahan seumur jagung. Keduanya resmi bercerai pada tahun 2019 setelah melewati serangkaian konflik rumah tangga yang sangat tajam. Puncaknya ditandai dengan aksi penggerebekan yang dilakukan oleh Vicky di kediaman pribadi Angel Elga. Allah buktikan ya Allah, dia terbukti ya Allah. Allah maafkan ya mereka tuh. Allah Akbar ya Allah. Angel Elga kemudian melaporkan Vicky atas tuduhan pencemaran nama baik karena merasa difitnah. Atas kasus ini, Vicky akhirnya divonis 4 bulan penjara. Pasca perceraian dengan Angel Elga, Vicky kembali membangun hubungan rumah tangga baru dengan mantan istri Deddy Corbuzier, yaitu Eri Oktarani, atau yang lebih dikenal luas dengan nama Kalina Oktarani. Pernikahan ketiganya ini dilangsungkan pada tahun 2021. Sama seperti hubungan-hubungan sebelumnya, pernikahan dengan Kalina juga diwarnai oleh berbagai drama di media sosial dan tidak bertahan lama. Keduanya mengumumkan perceraian secara resmi pada tahun 2022.
Di luar nama-nama istri resminya, Vicky juga kerap mendekati sejumlah selebriti wanita lain. Salah satunya adalah aktris Marshanda, di mana dia sempat mengutarakan niatnya untuk menjalin hubungan yang lebih serius hingga berencana menemui mantan suami Marshanda, Ben Kasyafani. Meskipun hubungan tersebut dinilai publik lebih banyak berada pada batas pertemanan dekat. Kontroversi yang mengitari kehidupan Vicky Prasetyo tidak hanya melibatkan dirinya sendiri, melainkan juga menyeret nama ibu kandungnya, Emma Fauziah. Sang ibu kerap muncul ke hadapan publik untuk memberikan pembelaan yang keras terhadap anak laki-lakinya setiap kali Vicky menghadapi masalah hukum atau konflik persidangan. Pada masa-masa awal Vicky ditahan akibat kasus pemalsuan surat setelah pertunangan dengan Zaskia Gotik batal, Emma Fauziah sempat membuat pernyataan emosional di depan media massa. Dia menegaskan kesiapannya untuk melakukan aksi ekstrim, termasuk mengancam akan berlari tanpa busana di jalanan demi membela anak laki-lakinya jika dia merasa keadilan hukum tidak berpihak pada Vicky. Keterlibatan Emma Fauziah dalam perseteruan anak-anaknya mencapai puncaknya pada saat konflik besar pecah antara Vicky Prasetyo dan Angel Lelga. Angel Lelga sempat melontarkan tuduhan tajam di berbagai media bahwa seluruh anggota keluarga Vicky, termasuk ibunya, terlibat dalam tindakan penipuan dan pencurian barang-barang mewah di rumahnya. Angel menyebutkan bahwa barang-barang berharga miliknya, seperti parfum mahal hingga kacamata bermerek, telah dicuri oleh keluarga Vicky saat mereka masih tinggal bersama. Angel juga menuduh bahwa uang hasil penipuan yang dilakukan oleh Vicky selama ini dialirkan langsung kepada Emma Fauziah. Tuduhan tersebut memicu kemarahan besar dari Emma Fauziah. Didampingi oleh kuasa hukum keluarganya saat itu, Rasman Arif Nasution, Emma membantah keras tuduhan tersebut dalam sebuah konferensi pers sambil menangis karena merasa nama baiknya dicemarkan. Emma menantang Angel Lelga untuk membuktikan semua ucapannya di jalur hukum dan menuding balik bahwa Angel hanya berani berbicara di hadapan media infotainment tanpa memiliki bukti konkret yang dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Sebagai bentuk serangan balik, pihak keluarga Vicky melaporkan Angel Lelga ke Polda Metro Jaya pada Agustus tahun 2020 dengan tuduhan pencemaran nama baik. Selain konflik dengan Angel Lelga, Emma Fauziah sendiri juga pernah berurusan langsung dengan pihak berwajib setelah dirinya dilaporkan ke polisi oleh pihak lain atas dugaan membawa kabur atau menggelapkan sebuah cincin berlian. Lalu pada awal tahun 2022, setelah Kalina Oktarani secara resmi mengumumkan bahwa dirinya telah bercerai dari Vicky Prasetyo, hubungan keduanya tidak lantas membaik, melainkan justru semakin memanas dengan aksi saling bongkar aib di hadapan media massa. Pihak Vicky Prasetyo melalui kuasa hukum dan kerabatnya melontarkan tuduhan balik yang menyebut bahwa Kalina telah melakukan tindakan perselingkuhan sebelum pernikahan mereka benar-benar berakhir. Vicky menuduh Kalina menjalin hubungan asmara dengan seorang pria yang usianya jauh lebih muda dan bahkan mengklaim memiliki bukti pemesanan kamar hotel tempat keduanya menginap bersama. Kalina dengan tegas membantah tuduhan perselingkuhan yang diarahkan kepadanya. Dia mengklarifikasi bahwa pria muda yang dimaksud hanyalah teman dekat dan rekan kerja dalam sebuah proyek digital, serta menegaskan bahwa kedekatan tersebut baru terjalin setelah dirinya dan Vicky sudah sepakat untuk berpisah. Kalina justru menuding balik bahwa Vicky sengaja melemparkan isu perselingkuhan ini ke publik untuk mengalihkan perhatian dari kesalahan-kesalahan Vicky sendiri yang menjadi penyebab utama hancurnya pernikahan mereka. Dampak dari perceraian ini kemudian melebar dan melibatkan keluarga besar, secara khusus memicu perseteruan tajam antara Kalina Oktarani dengan ibu kandung Vicky Prasetyo, Emma Fauziah. Hubungan mertua dan menantu yang awalnya terlihat harmonis di depan kamera, seketika berubah menjadi saling serang dengan pernyataan-pernyataan pedas di media sosial dan program televisi. Emma Fauziah merasa tidak terima atas segala tuduhan negatif yang dilayangkan Kalina kepada anak laki-lakinya setelah mereka berpisah. Emma Fauziah muncul di media untuk membela Vicky secara agresif. Dia menuding Kalina sebagai sosok menantu yang tidak tahu berterima kasih, egois, dan memiliki tabiat yang sulit diatur selama tinggal bersama di rumah keluarga besar. Emma juga menyatakan bahwa Kalina sering menunjukkan sikap tidak hormat kepada orang tua dan kerap memicu pertengkaran di dalam rumah karena sifat cemburunya yang berlebihan. Menurut Emma, Vicky telah berulang kali mengalah dan mencoba mempertahankan pernikahan. Namun sikap Kalina yang dinilai tidak konsisten membuat rumah tangga tersebut mustahil untuk diselamatkan.
Mendengar tudingan dari mantan ibu mertuanya, Kalina Oktarani memberikan respons yang tidak kalah sengit. Kalina mengungkapkan bahwa selama mengarungi pernikahan siri tersebut, dirinya merasa tidak pernah benar-benar diterima dengan tulus oleh keluarga besar Vicky, termasuk oleh Emma Fauziah. Kalina menyebut adanya tekanan dari lingkungan keluarga Vicky yang membuat posisinya sebagai istri selalu disudutkan. Perseteruan verbal ini terus bergulir di ranah publik dengan kedua belah pihak yang bersikeras pada versi kebenarannya masing-masing, menutup rapat peluang rekonsiliasi silaturahmi di antara mereka. Konflik antara Kalina Oktarani dan mantan ibu mertuanya kembali memanas pada Juli tahun 2026. Perseteruan yang berujung pada ancaman somasi ini dipicu oleh aksi saling sindir di media sosial. Konflik bermula ketika Kalina mengunggah video saat dirinya sedang menyaksikan konser penyanyi Nassar di Instagram. Emma Fauziah menggunakan akun Instagram barunya, tiba-tiba meninggalkan komentar berbunyi, "Gede amat sih," yang dinilai publik sebagai bentuk body shaming. Kalina yang terkejut membalas komentar tersebut dengan menuliskan, "Lebih gede dosa Anda, Bu." Adu komentar di media sosial tersebut semakin meruncing ketika Emma Fauziah membalas lagi dengan membawa-bawa persoalan pribadi masa lalu dan menyinggung ibu kandung Kalina. Emma menuduh Kalina pernah membicarakan keburukan ibunya sendiri kepada dirinya. Hal ini membuat Kalina naik pitam karena dia merasa tidak menyenggol siapapun. Namun Emma justru menyeret nama almarhumah ibunya ke dalam konflik tersebut. Melihat perseteruan yang semakin melebar, Vicky Prasetyo sempat turun tangan sebagai penengah. Melalui kuasa hukum Kalina, Vicky menyampaikan pesan positif dan meminta maaf atas nama ibundanya demi meredakan situasi. Namun Kalina secara tegas menolak permohonan maaf yang diwakili oleh Vicky tersebut. Bagi Kalina, setiap individu harus bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing. Karena yang menulis komentar dan membuat masalah adalah Emma Fauziah, maka Kalina menuntut permohonan maaf itu keluar langsung dari mulut Emma, baik secara lisan maupun tertulis di atas surat pernyataan yang ditandatangani. Upaya untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan sempat dijadwalkan melalui agenda mediasi. Namun, mediasi tersebut batal terlaksana karena pihak Vicky Prasetyo mangkir atau tidak hadir memenuhi undangan pertemuan. Pihak Vicky mengabarkan bahwa ketidakhadiran Emma Fauziah disebabkan oleh kondisi kesehatannya yang sedang menurun. Meski demikian, Kalina dan tim kuasa hukumnya menegaskan bahwa mereka masih menunggu itikat baik dari Emma Fauziah dan telah menyiapkan draft surat pernyataan jika mediasi tatap muka kembali mengalami kendala. Saat ini nama Vicky Prasetyo kembali terseret dalam kasus hukum baru terkait dugaan penipuan bisnis pada tahun 2026. Seorang pengusaha perangkat audio bernama Fajar melaporkan Vicky ke Kepolisian Daerah Jawa Timur atas dugaan penipuan dengan nilai kerugian mencapai 213 juta rupiah. Kasus ini bermula dari kerjasama pemasangan satu set sistem audio untuk kafe milik Vicky yang berlokasi di Semarang, Jawa Barat. Menurut laporan pihak korban, pemesanan dan pemasangan alat audio tersebut dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan anggaran melalui perantara bernama Fiona. Namun setelah seluruh perangkat audio selesai terpasang di kafe tersebut, Vicky tidak membayar uang muka maupun pelunasan sesuai kesepakatan transaksi yang telah disetujui bersama. Korban mengaku hanya diberikan janji-janji pembayaran tanpa ada realisasi pembayaran sepeser pun, hingga akhirnya memutuskan menempuh jalur hukum di Polda Jatim untuk menuntut haknya. Sekian cerita hari ini, terima kasih sudah nonton sampai akhir ya.